Baik? Emang ada? Masa sih? Bakteri itu jahat kayak kamu? Bakteri itu ada kok yang baik. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kak Farida harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat belajar. Nah, hari ini kita belajar tentang biologi ya. Ada yang bisa tebak kita belajar apa? Yap, bener banget. Hari ini kita akan belajar tentang bakteri probiotik. Ada yang tahu nggak bakteri probiotik itu apa? Kalau begitu, tonton video ini sampai selesai ya. Stay tune. Oke, bakteri probiotik itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Yah, kecewa banget nih karena dia di sini. Ya udah, kalau gitu kita bahas ya. Jadi, bakteri probiotik itu merupakan suatu mikroorganisme yang hidup yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, itu akan memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan. Jadi, bakteri itu tidak selamanya buruk ya, ada yang baik juga. Kalian harus tahu. Ada yang kepo nggak? Bakteri probiotik itu apa aja? Kalau gitu, stay tune, jangan kemana-mana. Jadi, bakteri probiotik yang pertama itu ada bakteri asam laktat. Jadi, bakteri asam laktat itu apa sih? Ada yang tahu lagi? Nggak ada, nggak apa-apa. Nanti Kak Nadia kasih tahu ya. Bakteri asam laktat itu biasanya berada di dalam sistem pencernaan, kemudian kandung kemih, dan juga alat kemaluan manusia loh. Jadi, bakteri asam laktat itu yang pertama ada bakteri Casei, yang kedua ada bakteri Acidophilus, yang ketiga ada bakteri Lactobacillus fermentum, yang keempat ada Lactobacillus plantarum, dan yang kelima ada Pediococcus sp. Yang kedua ada bakteri spora. Ada yang tahu bakteri spora itu apa? Jadi selain asam laktat sebagai bakteri probiotik, terdapat juga bakteri spora. Jadi bakteri spora ini merupakan bakteri yang siklus hidupnya itu membentuk spora dan bermanfaat bagi inangnya. Dan ciri-cirinya yang pertama itu disebut sebagai bakteri gram positif. Kemudian yang kedua non patogen, yang ketiga digunakan dalam mengoptimalkan sistem pencernaan. Nah, bakteri spora itu ada apa aja sih? Yang pertama ada bakteri Bacillus careus, yang kedua ada Bacillus mycoides, yang ketiga ada Bacillus thuringiensis, dan yang keempat Bacillus subtilis, mohon maaf. Nah, gimana? Kalian udah ada gambaran belum terkait bakteri probiotik? Selanjutnya, kita nanti akan membahas tentang makanan dan juga bakteri probiotik yang memfermentasikannya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Habis ini ada Kak Anissa. Nah, udah penasaran ya, apa aja makanan yang mengandung bakteri probiotik nih? Tadi sepertinya udah dijelasin sama Kak Nadia ya, tentang bakteri dan manfaatnya cuma secara khusus. Wah, kita nggak boleh kelewatan nih sama manfaat secara umumnya. Yuk kita ulas. Yaitu mengatasi gangguan pencernaan. Jadi bakteri probiotik itu bisa untuk mengatasi gangguan pencernaan. 2, itu mengurangi gejala peradangan pada usus halus. Nah, ketiga, menjaga kesehatan mulut. Keempat, membantu menjaga kesehatan saluran cerna. Kalau tadi pencernaan, kalau ini saluran cernanya ya teman-teman. 5, menjaga kesehatan saluran kemih dan area kewanitaan. 6, membantu mengatasi penyakit kulit dari eksim. 7, mencegah alergi, pilek, dan infeksi saluran pernafasan bagian atas. Dan terakhir, mencegah diare akibat efek samping dari penggunaan antibiotik. Nih, itu tadi adalah manfaat secara umum dari penggunaan makanan yang mengandung bakteri probiotik. Nah, selanjutnya ya, kakak mau kasih tahu nih, makanan apa sih yang mengandung bakteri probiotik? Pasti teman-teman semua bertanya-tanya nih, apa aja ya makanan yang mengandung bakteri probiotik? Mau aku konsumsi banyak gitu kan. Oke, kakak mau sebutin deh, tapi gak banyak ya, karena nanti akan ada sesuatu yang out of the box nih yang akan dijelasin sama Kak Nabita. Tapi kakak mau jelasin dulu, ada apa aja nih makanannya. Nah, ada 1, yogurt. Nah, ada nggak asing ya, yogurt ya, udah sering ditemuin. Nah, kedua ada tempe. Nah, tempe murah dan mudah didapat. Jadi, teman-teman bisa konsumsi tempe buat mendapat bakteri probiotik di dalamnya. Lalu ada terakhir kefir. Ada ya, ingat susu kefir, itu juga ada kandungan dari bakteri probiotiknya. Tadi baru sedikit ya contoh dari bakteri makanan yang mengandung bakteri probiotik. Nah, selanjutnya ada lagi nih yang mau dijelasin.
Tapi sebelumnya kakak bertanya-tanya loh. Kalian bertanya-tanya nggak? Katanya nih ya, kimchi atau makanan dari Korea itu mengandung bakteri probiotik loh teman-teman. Teman-teman tahu kan kimchi? Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, kok bisa kimchi mengandung bakteri probiotik? Nah, karena kakak juga bingung, jadi ayo kita tanyain ke Kak Nabita, bagaimana kok kimchi bisa mengandung bakteri probiotik ya? Teman-teman, kimchi merupakan produk dengan fermentasi yang merupakan makanan tradisional Korea. Nah, kimchi ini dibuat dari sayuran berbumbu pedas dan difermentasi oleh bakteri asam laktat, yaitu bakteri yang bernama Lactobacillus. Nah, sayuran yang digunakan dalam pembuatan kimchi ini yaitu ada sawi putih, wortel, dan juga lobak. Namun, ada juga kimchi yang terbuat dari sayuran lain seperti mentimun, kucai, lokio, dan sebagainya. Kita ketahui ya teman-teman bahwasanya fermentasi pada kimchi ini merupakan salah satu teknik pengawetan atau penyimpanan sayuran agar pada saat tidak dapat bercocok tanam pada musim dingin, kita tetap dapat mengonsumsi sayuran. Selain itu, kimchi diketahui kaya akan manfaat loh teman-teman. Salah satunya yaitu sebagai sumber probiotik berupa bakteri asam laktat. Nah, bakteri asam laktat ini dapat menghambat aktivitas enzim karsinogenik sehingga dapat mencegah adanya kanker. Sebagai anti radang, kemudian juga dapat menurunkan kolesterol dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Info tambahan ya teman-teman, bahwa dari dulu hingga sekarang, kimchi adalah makanan wajib di Korea Selatan. Nah, hal ini dikarenakan dengan mengkonsumsi kimchi dapat mendatangkan manfaat bagi tubuh. Begitu banyak manfaat yang didapatkan apabila kita mengkonsumsi kimchi ini. Proses fermentasi dalam pembuatan kimchi menyebabkan berkembangnya bakteri baik atau probiotik yang bermanfaat bagi tubuh kita. Ketemu sama Kak Farida lagi ya. Anggap aja Kak Farida ini doi kamu ya. Jadi jangan bosen-bosen. Nah, Kak Farida mau kasih fakta nih dari manfaat kimchi. Teman-teman, berdasarkan hasil penelitian Widyaningsih tahun 2014 bahwa dengan mengkonsumsi kimchi terdapat beberapa manfaat, yaitu satu, menjaga kesehatan pencernaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kimchi ini memiliki kalori yang rendah dan serat yang tinggi karena memang bahan dasarnya adalah sayuran. Nah, hal ini akan membantu organ pencernaan untuk menyerap makanan lebih mudah. Nah, yang kedua, memiliki kandungan probiotik yang tinggi. Tentu saja karena kimchi adalah makanan fermentasi, kimchi mengandung probiotik yang tinggi. Kandungan probiotik yang tinggi dapat membantu tubuh dalam mekanisme melawan infeksi serta dapat meningkatkan imun tubuh. Tiga adalah menurunkan tekanan darah. Mengkonsumsi kimchi secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah. Kandungan alisin dan selenium dalam kimchi dapat mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh dan dapat mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Yang keempat, kaya akan antioksidan. Antioksidan dalam kimchi dapat membantu mengurangi radikal bebas dalam tubuh. Nah, dengan begitu sistem imun dapat terjaga dan mencegah masuknya penyakit dalam tubuh kita. Ini dia sedikit dan banyaknya manfaat bakteri di dunia ini. Selebihnya kamu bisa cari tahu sendiri ya, jangan malas membaca ya. Itu dia pengertian bakteri probiotik. Jenis bakteri probiotik, makanan yang mengandung bakteri probiotik. Ternyata semua makhluk yang diciptakan memiliki manfaat tersendiri ya. Sebisa mungkin kita harus selalu menjaga kelestarian alam kita ya. Sekian video kali ini, kita ketemu di materi selanjutnya. Sampai jumpa dan semangat belajar.